Enggak lagi guys. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sri Rani dengan NIM 2119016 dan teman saya Suryati Kehayatanlima dengan NIM 2119014. Kali ini kami akan membuat sebuah video penjelasan tentang ujian tengah semester teknologi jaringan. Di sini sudah ada topologi jaringan dan beberapa soal yang diberikan. Kita langsung saja di soal yang pertama itu kita diminta untuk memberikan IP address yang sesuai dengan topologi pada setiap interface pada router. Router yang di sini adalah router 1, router 2, dan router 3. Kemudian yang nomor 2 kita diminta untuk memberikan IP address, subnet mask, dan gateway untuk masing-masing PC dengan DNS 8.8.8.8. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk setting static routing dan RIP untuk setiap jaringan yang terdapat dalam topologi, kecuali pada jaringan 192.168.0.0/24 dan pada jaringan 200.0.0/24. Kemudian yang nomor 4, kami diminta untuk setting NAT overload untuk jaringan 192.168.0.0/24 dengan menggunakan IP public 10.0.0.1 menggunakan akses list 1. Kemudian nomor 5 kita diminta untuk setting NAT static untuk PC 200.0.0/1 dengan IP public 30.0.0/2. Kemudian yang nomor 6 kita diminta untuk buka browser pada salah satu PC pada jaringan 192.168.0.0/24. Kemudian kita diminta untuk coba akses web server dengan menggunakan URL uncrestwina.ac.id dan IP public 30.0.0/2. Dan di sini kita diminta untuk memastikan dengan menggunakan kedua cara itu dapat membuka halaman web. Oke, kita langsung saja menuju ke router 1 untuk men-setting atau mengaktifkan interface. Kita ketik enable conft yang interface G 0/0, enter. IP address-nya 192.168.0.0/256. Net mask-nya 255.255 karena di sini dia garing 24. Enter. No shutdown. Ya, enter. Oke. Kita masuk ke yang kedua. Jaringan terhubung langsung dengan R1 itu ada jaringan 10.0.1. Di sini kita coba aktifkan juga. G 1/0. 1/0. Enter. IP address 10.0.1. Oke, enter. Sekarang kita masuk di router 2. N conf kemudian interface G 1/0, enter dengan IP address 10.0.0.2, subnet masknya 255.0.0.0. No. Ya. Oh ya, itu. Dan enter dengan NOSA. Oke. Berikutnya jaringan G 0/0 dengan IP address 8.0.0.0. Oh maaf, 8.881. 1 bit. NOSAT. Ya, jaringan yang ketiga itu yang 20 tadi. Yang G 2/0 lagi. Enter exit. Ya.
in G 2/0, IP address-nya 20.001. 255 01. Oke. Sekarang di jaringan atau di router 3. Kita ketik N, kemudian conf T, lanjut dengan interface G 2/0, Ya. IP address-nya 20.002. 02 dan subnet mask 255. 255.0.0. Kemudian kita no sub, address-nya 30.0.1. 30.0.0.1, subnet mask 255.0.0.0. Kemudian kita no sub, ya. Masuk di router 4. Di router 4 Baru ya. kita ketik enable, kemudian konfigurasi terminal, kemudian in G 3/0. Titik 0 titik 0 titik 0 titik 2 dengan subnet mask 255.0.0.0. Kita no sub, Exit. masuk ke interface G 0/0 dengan IP address. Ini kita setting di router 4 supaya semua portnya di sini aktif atau menyala, berubah jadi warna hijau. Titik 254 dengan subnet mask 255.0.0.0. Kemudian kita enter, kita no sub. Oke, setelah itu kita lihat di soal. Oke, di soal yang kedua itu kita diminta untuk berikan IP address, subnet mask, dan gateway, dan juga DNS pada masing-masing PC. Di sini ada 2 PC. Kita masuk di PC yang paling atas. Kita masuk di desktop, kemudian IP konfigurasi. Kita Ketik di sini dengan IP 192. IP addressnya 192.168.0.1. Oke, internet masknya otomatis jadi 255.255.255.0. Gateway-nya yang 168.0.24. Nah, di sini baru pakai DNS-nya tuh 888. No. 8888. Oke. Itu exit ya. Kita masuk di PC yang kedua. Kita ketik IP address-nya dengan 192.168.0.2. Kemudian kita enter dengan subnet mask yang sudah ada. Kemudian masuk ke default gateway dengan 192.168.0.254. Kita masuk ke DNS dengan mengetik betul. Oke, close. Oke, kita lanjut di nomor 3. Kita diminta untuk setting static routing dan juga RIP. Di sini kecuali pada jaringan 192.168.0.254 dan 00 dan jaringan 200.0.0. Kita langsung saja pada router 1. Titik 0. Ini merupakan
ini IP address destinationnya dia yaitu 10.0.0.0, kemudian subnet masknya 255.0.0.0, dan next hop addressnya itu 10.0. Oke. Kemudian jaringan yang kedua atau IP address yang kedua, IP root destinationnya 20.0.0.0, IP netmasknya 255.0.0.0, kemudian next hop addressnya 10.0.0.2. Oke. Yang keempat itu IP root 30.0.0.0 255. Ini apa namanya? Netmask. Netmasknya 255 dengan Next hop addressnya 10.0.0.2. Oke. Langsung dari itu. Tipnya di sini kita langsung masuk ke bagian global config. Betul sih, di global config. Di situ kita ketik router RIP, jangan X. Router RIP, enter. Oke, networknya itu 10.0.0.0. Enter. Oke, kita lanjut di router 2. Nah, di sini kita buat ini, kita setting dulu static routernya. Const IP root 192.168.0.0. Netmasknya 255.255.255.0. Kemudian next hop addressnya itu yang 10.0.0.1. Oke, yang kedua IP root 30.0.0 ya. Netmasknya 255.0.0.0. Next hop addressnya itu yang 20.0.0.2. Oke. Ya. Kemudian kita langsung setting di bagian RIP-nya. Kita sudah masuk di di bagian global config. Langsung saja router RIP, enter. Network itu 10.0.0.0, enter. Kemudian network lagi 8.0.0.0. Network yang ketiga itu yang 20.0.0.0. Oke, kita masuk di router 3 lagi. Di router 3 ini enable const, kemudian IP root 8.0.0.0 destinationnya, kemudian netmasknya yang 255.0.0.0. Next hop addressnya dia itu yang 20.0.1. Kemudian yang kedua IP root 10.0.0. IP root 10.0.0.0.
Kemudian netmasknya yang 255.0.0 titik 000. Next hop addressnya yang 20.001. 1. Oke. Oke, kita name Langsung kita ketik enable, konfigurasi terminal, kemudian masuk ke IP route. IP route destination-nya itu 8000. 8.0.0.0. Ini netmasknya yang 255.0.0.0. Kemudian next hop address-nya yang 30.0.0.1. Bentar. Kemudian IP route 10.000.0 255.0.0.0. Next hop address-nya sama 30.001. Enter. Oke, yang ketiga itu IP address 20 IP route 20 0.255.255 Kemudian next hop address-nya sama 30.001. Oke. Ya. Setelah ini baru kita konfigurasi route-nya. Networknya 30.000. Oke, selanjutnya kita masuk di nomor 4. Di sini kita diminta untuk setting NAT overload untuk jaringan 192.168.0.0/24 dengan menggunakan IP publiknya itu 10.0.0.1. Gunakan access list 1. Kita masuk di router 1, bagian global config, kemudian perintahnya itu access trap list. 1 permit 192.168.0.0 spasi hapus itu titik 0.0.0.255. Oke, di sini akses ACL-nya sudah berhasil di setting. Kemudian kita lanjut dengan IPNet Insight. Kita lanjut dengan setting NAT overload. IPNet Insight. Kita masuk di IPNet Insight source list 1 interface G1/0 overload. Enter. INT G1/0. Ya. 1/0. Inside atau outside? Enter. IPNet outside. Enter. Untuk interface G0/0 itu merupakan IPNet inside. Oke, kita masuk di bagian source static 200.0.0.1 spasi 30.0.0.2. Enter. Interface G0/0
Itu merupakan IPNet insight-nya. Kemudian interface G3/0 itu merupakan IPNet outside. Yo udah 100 ini. Oke, di sini bagian completion-nya itu masih turun. di sini bagian di router 4 itu kita salah memasukkan subnet mask. Oke, kita cek di bagian router 4. 0/0, enter, IP address 200.0.0.254, netmasknya 255.255.255.0, enter, no show. Oke, di sini baru completionnya itu 100%. Tadi kita kesalahan pada saat memasukkan netmask pada IP address 200.0.0.254 ini. Persen kita lihat di soal nomor 6. Di sini kita diminta untuk buka browser pada salah satu PC pada jaringan 192.168.0.0/24. Kemudian kita diminta untuk coba akses web server. Sebelum itu kita pastikan komputer atau PC yang kita gunakan itu sudah terhubung dengan internet. Untuk itu di sini saya coba untuk melakukan hotspot. Oke. Oke. Kalau sudah dipastikan terhubung dengan internet, baru kita masuk pada salah satu PC di jaringan 192.168.0.0 ini. Kita gunakan PC yang paling atas, kemudian kita masuk ke web browser. Oke, di bagian ini kita ketikkan oncriswina. .ac.id. Oke, kita klik go. Oke, di sini kita sudah masuk pada web browser di Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Jika sudah ada kata welcome to Uncriswina, opening doors to new opportunities, mind wide open, ini bisa dipastikan bahwa kita sudah berhasil melakukan atau kita sudah berhasil mengakses web server. Kemudian kita coba dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan IP public, yaitu 30.0.0.2. Kita klik go. Oke, di sini juga atau kita ulang aja. Untuk dipastikan di sini kita masuk ulang menggunakan IP public yaitu 30.0.0.2. Kita klik go. Oke. Dengan cara ini juga kita berhasil untuk mengakses web server. Oke.